wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kita akan mewawancarai dua teman kita. Yang pertama Sandra yang beragama Islam dan Angela yang beragama Katolik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Uda Utami. Nama saya Isnawati Sugarsana Putri. Kami akan mewawancarai seputar toleransi. Saksikan videonya. Jadi sekarang kita sudah bersama narasumber pertama kami, yaitu Sandra. Sandra akan menjawab semua pertanyaan dari kami dengan sudut pandang sebagai Muslim. Untuk memulai acara, silakan perkenalkan diri dulu Sandra. Halo semuanya, nama saya Sandra Adelia. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan dari Anissa dan Iis. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Rangkas Bitung dan saya beralamat di Ceras. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih cara kamu menghargai teman yang non-muslim tanpa mengurangi keyakinan kamu sebagai muslim? Nah, cara saya menghargai teman saya yang non-muslim dengan tetap berpegang teguh kepada akidah Islam, namun harus bersikap sopan, menghargai dan menghormati keyakinan orang lain. Contoh sikap toleransi apa sih yang kamu terapkan di organisasi atau di sekolah? Nah, contoh sikap toleransi yang bisa saya lakukan di sekolah atau di organisasi seperti bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama dan menghormati pendapat semua anggota. Bagaimana sih sikap kamu yang tepat jika ada teman kamu yang non-muslim tidak setuju dengan keyakinan kamu? Nah, menyikapinya dengan tenang, tidak memaksakan, dan tetap menjaga hubungan yang baik. Karena setiap manusia memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Bagaimana sih cara kamu bersikap ketika ajakan kamu atau pendapat kamu tidak diterima oleh orang lain? Nah, di sini menerimanya dengan lapang dada dan menghargai pilihannya masing-masing. Nah, kan dalam Islam juga diajarkan untuk saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Apakah menurut kamu perbedaan keyakinan itu bisa menjadi sarana kita untuk saling belajar? Ya, karena perbedaan mengajarkan kita sikap saling menghormati dan memahami satu sama lain. Bagaimana cara kamu bersikap toleransi tanpa melanggar akidah sebagai seorang muslim? Nah, caranya dengan menghormati pemeluk agama lain tanpa ikut dalam ritual atau keyakinan mereka. Oke, pertanyaan selanjutnya. Contoh sikap toleransi apa aja sih yang biasa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya dengan menghormati perbedaan, tidak mengejek, dan yang paling penting bersikap ramah kepada semua teman. Bagaimana sih cara kamu menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya? Nah, di sini dengan tidak mengganggu dan memberi kesempatan kepada mereka beribadah dengan tenang, serta menjaga sikap dan ucapan agar tetap sopan dan menghormati keyakinannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih harapan kamu agar sikap toleransi beragama di kalangan pelajar terus tetap terjaga? Nah, saya harap para pelajar dapat saling menghormati perbedaan, tidak mudah terprovokasi, serta menjunjung tinggi persatuan dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian wawancara singkat kami tentang toleransi antar umat beragama yang telah kami lakukan dengan narasumber kami yang pertama. Terima kasih Sandra. Terima kasih Sandra. Sama semua. Bye guys. Halo semuanya, sekarang kita lagi bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Angela. Silakan perkenalkan diri kamu juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Dinita Kirabareto. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Rangkas Bitung dan rumah saya berada di Komplek Akademi yang Juwana Lebak yang berada di Nasi. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih rasanya kamu hidup berdampingan di lingkungan yang memiliki keyakinan yang berbeda? Menurut saya rasanya itu sangat beragam karena terkadang setiap umat itu memiliki pendapatnya masing-masing dan masih ada saja konflik. Tapi menurut saya sendiri hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda itu sebuah karunia kita bisa belajar banyak dari beberapa hal, berbagai keyakinan sehingga memperluas pengetahuan kita dan kita juga bisa menguatkan rasa toleransi di lingkungan kita. Hal apa sih yang kamu jaga supaya pertemanan kamu dengan berbeda agama itu tetap baik? Pertama, kita harus menghargai kepercayaan mereka. Yang kedua, mungkin tidak untuk membahas hal yang sekiranya negatif bagi mereka. Yang terakhir, kita harus selalu menumbuhkan rasa toleransi agar tidak terjadi konflik di lingkungan. Sikap apa dari teman kamu yang berbeda agama yang membuat kamu merasa kayak dihargai gitu? Oke. Jadi pada saat saya merayakan Hari Raya besar, contohnya itu pada saat Hari Raya Natal, banyak teman saya yang mengucapkan Natal kepada saya. Sikap apa sih yang harus kamu miliki
agar pertemanan kamu itu tetap terjaga walaupun berbeda agama dan tidak menimbulkan konflik. Kembali seperti yang awal tadi, mungkin tidak untuk membahas hal yang sekiranya negatif bagi mereka, lalu menghargai, menghormati, dan yang terakhir mungkin dengan cara mengucapkan setiap hari raya yang mereka rayakan. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah kamu merasa dihargai dalam menjalankan keyakinan di lingkungan sekolah? Sangat amat dihargai karena pada jam tertentu saya juga melaksanakan doa atau ibadah yang tepatnya pada pukul 12 siang. Ketika saya sedang ngobrol bersama teman-teman saya, teman saya juga mengingatkan kepada saya bahwa sudah waktunya untuk berdoa. Sekian wawancara singkat dari kami. Terima kasih Angela yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih Angela. Sama-sama. Bye guys. Nah, sekian wawancara dari kami. Saya Misalda Utami. Saya Isnawati Sukarsana Putri. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.